Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang besar, yaitu diberikannya kita kesempatan bertemu dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar atau malam kemuliaan yang memiliki keutamaan dan keistimewaan yang banyak. Di antaranya adalah pada malam inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagaimana dalam firman-Nya di surah Al-Qadr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Keutamaan yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di surah yang sama, surah Al-Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dan kita disunahkan, diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Begitu pula Rasulullah SAW, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dahulu malaikat Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW itu setiap 1 tahun sekali, yaitu pada bulan Ramadan. Pada tahun wafatnya Rasulullah SAW, malaikat Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada beliau sebanyak 2 kali dengan tujuan untuk mengokohkan dan memantapkannya. Nah, hal ini juga diteladani oleh para ulama, ya. Beberapa ulama mereka sengaja meliburkan majelis ilmunya untuk fokus membaca Al-Quran. Beberapa contoh yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, Ibnu Abdul Hakam berkata, Imam Malik di bulan Ramadan meninggalkan majelis membaca hadis dan majelis ilmu, meliburkannya, dan fokus membaca Al-Quran dari mushaf. Kemudian yang kedua, Abdul Razak berkata, Sufyan Ats-Tsauri apabila memasuki bulan Ramadan, ia meninggalkan berbagai ibadahnya, meliburkan majelis-majelisnya, dan fokus membaca Al-Quran. Ini dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kemudian seorang ulama yang bernama Al-Aswad bin Yazid, seorang ulama yang bernama Al-Aswad bin Yazid, ini seorang ulama besar tabi'in, bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Dari Ibrahim An-Nakhai ia berkata, Kanal aswadu yakhtimul Qur'ana fi Ramadana fi kulli lailataini. Al-Aswad biasa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala disebutkan di kitab yang sama, kalau di luar bulan Ramadan, Al-Aswad biasa mengkhatamkan Al-Quran dalam 6 malam, ya, sehingga waktu istirahat beliau hanya antara maghrib dan isya. Kemudian ada seorang ulama di kalangan tabi'in yang bernama Qatadah bin Da'ammah. Beliau ini adalah salah seorang murid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Salam bin Abu Muti pernah mengatakan tentang semangat Qatadah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Qatadah yakhtibul Qur'ana fi sab'in wa idza jaa Ramadanu khatama fi kulli salasin fa idza jaa al-ashru khatama kulla lailatin. Qatadah biasanya mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Namun jika datang bulan Ramadan, ia mengkhatamkannya setiap 3 hari. Ketika datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ia mengkhatamkan setiap malamnya, ya, dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Nah, selanjutnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang biasa kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i.
disebutkan oleh muridnya yaitu Ar-Rabi bin Sulaiman, kana Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadana sittina khatmatan. Imam Asy-Syafi'i biasa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Masya Allah, dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Berarti Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Selanjutnya Ibnu Asakir adalah seorang ulama hadis dari negeri Syam dengan nama kunyah Abul Qasim. Beliau menulis kitab yang terkenal yaitu Tarikh Dimashq. Anaknya yang bernama Al-Qasim mengatakan mengenai bapaknya, Ibnu Asakir adalah orang yang biasa merutinkan sholat jamaah dan tilawah Al-Quran. Beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran setiap pekannya. Lebih luar biasanya di bulan Ramadan, beliau khatamkan Al-Quran setiap hari. Beliau biasa beriktikaf di Al-Manarah Asy-Syaqiyyah. Beliau adalah orang yang sangat gemar melakukan amalan sunnah dan rajin berzikir. Di kitab yang sama yaitu Syiar A'lam An-Nubala. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan ini menjadi bulan yang harusnya membuat kita lebih bersemangat di dalam membaca Al-Quran. Di antara keutamaannya adalah Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rajin-rajinlah membaca Al-Quran, semangatlah membaca Al-Quran, karena dia akan menjadi syafaat nanti bagi para pembacanya atau penghafalnya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat atau akan menjadi penolong. Demikian, semoga bermanfaat. Akhukum fillah, Aziz Abu Faiz Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.